Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Adalah sukacita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang masih menganugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya kesempatan untuk hidup. Oleh karenanya, mari kita cari dan temukan tuntunan hikmat Tuhan melalui bagian firman Tuhan yang telah tersedia bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya pagi ini, yakni dari Injil Matius pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua kata yakni garam dan terang tentunya menjadi dua istilah atau dua kata yang tidak asing dalam teologi kekristenan. Garam sebagai pembawa rasa enak pada makanan. Garam juga bisa mencegah kebusukan pada daging yang biasa juga kita buat untuk mengawetkan makanan, termasuk membuat dendeng dari ikan atau daging. Dan terang tentunya menghadirkan suasana yang nyaman, karena tentunya ada sebagian di antara kita yang tidak akan nyaman kalau berada di dalam tempat yang gelap, termasuk kalau dalam kondisi gelap kita tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang dimaksud terang dan garam itu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksudkan adalah diri kita. Yesus Kristus dalam bacaan tidak mengatakan jadilah garam atau terang, tetapi kalimat dalam firman Tuhan sangat jelas, kamulah garam dan terang. Artinya fungsi garam dan terang itu sudah ada pada diri setiap orang. Namun sayangnya tidak semua orang memahami hal tersebut. Mungkin ada orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah garam dan terang. Mungkin juga ada orang yang pada dasarnya sudah menyadari namun tidak mau menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya adalah garam dan terang. Konteks firman Tuhan saat ini di mana Tuhan Yesus menekankan arti hidup yang bernilai, arti hidup yang berkualitas, yakni pertama, hidup yang membawa dampak kebaikan pada kehidupan orang lain. Yang kedua, hidup yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang berani untuk melakukan pencegahan atau mengantisipasi sebelum terjadi sesuatu yang bisa mendatangkan keburukan atau sesuatu yang membuat busuk. Ketiga, menghadirkan kebaikan atau kenyamanan hidup bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, faktanya sekarang ini adalah apa yang kita imani tidak selamanya dapat berpengaruh pada kehidupan orang lain. Sebagai contoh, mungkin melalui peran kita di tengah-tengah keluarga, peran kita di tengah-tengah masyarakat, peran kita di tengah-tengah kehidupan persekutuan gerejawi, seringkali apa yang kita imani tidak berdampak pada keseharian kita masing-masing. Kebaikan-kebaikan kita tidak kita munculkan dalam relasi kita dengan sesama. Kedua, di tempat manapun kita hadir, tentunya kita diinginkan oleh Tuhan untuk dapat mengantisipasi keburukan, mengantisipasi yang namanya kehancuran. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, garam itu kecil, berwarna putih, tetapi ada dimanapun ia berada, rasanya tetap sama. Jadi garam ini dimanapun berada rasanya tetap sama, tetap asin.
Artinya, orang Kristen ada dimanapun tidak akan terpengaruh oleh lingkungannya. Dia tidak akan berubah cita rasanya. Kualitas dirinya tetap baik. Dan justru ketika ada di tempat atau lingkungan yang buruk, yang tidak baik, justru bagaimana orang Kristen bisa mendatangkan perubahan yang baik atau mendatangkan kebaikan. Dan tentunya semuanya itu berproses secara perlahan-lahan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus menyemangati kita semua, bahwa tentunya kita memahami, jangan membiarkan kebaikan itu menjadi tawar, bahkan kebaikan kita menjadi tidak berfungsi. Tetapi tentunya kita diingatkan untuk terus hidup dan mau memberlakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Termasuk tentunya temukanlah suasana yang enak, yang nyaman dimanapun kita berada, termasuk di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, tugas pekerjaan masyarakat, bahkan juga gereja. Karena disitulah fungsi kebaikan kita akan betul-betul terlihat dan dirasakan oleh orang banyak. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Pagi adalah karunia Tuhan yang telah dikanugerahkan kepada kami. Kami menyambutnya dengan sukacita dan kami percaya tuntunan pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai kami dalam seluruh aktivitas hidup kami pada pagi ini. Melalui doa pagi ini ya Tuhan, kami membawa harapan-harapan kami. Kami menaruh harap Engkau akan hadir melawat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berharap Engkau juga akan menghadirkan roh penghibur yang akan menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Engkau juga tentunya akan melawat dengan kemahakuasaan-Mu. Engkau akan menjawab, meluruskan, bahkan membuka jalan untuk setiap persoalan-persoalan hidup yang sedang digumuli oleh umat Tuhan. Baik itu persoalan keluarga, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Kami senantiasa menaruh harap dalam gumul juang kami sebagai para orang tua dan keluarga. Engkau akan terus memampukan kami untuk menjadi pengayom-pengayom yang baik, pengajar-pengajar yang baik untuk anak cucu kami dalam tumbuh kembang mereka masing-masing, termasuk saat mereka sedang berproses dalam studi pendidikan mereka. Tuhan hampiri, Tuhan hantar mereka pada keberhasilan. Ya Allah, kami rindu berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan Allah menuntun, menopang, memelihara mereka sehari-hari, karena mereka adalah pribadi yang sangat berharga bagi kami. Syukur atas semua kerja, usaha selama ini kami lakukan, bahkan nafas hidup yang terus ditambahkan melalui catatan sejarah hidup. Termasuk Tuhan menuntun saudara-saudara kami untuk bisa berulang tahun hari ini. Kiranya akan terus memampukan mereka untuk bersuka cita, memampukan mereka untuk terus berkarya dan hidup dalam ketaatan serta pengenalan akan Tuhan, sebagai bentuk bahwa mereka dan kami semua bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui nafas hidup. Ya Allah, inilah harapan, doa, dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.